Netizen Malaysia terpingkal-pingkal menyebut Indonesia lemah, tapi fakta ini bakal bikin mereka berpikir dua kali. Ketika harga diri sepak bola Indonesia diinjak-injak oleh netizen Malaysia, satu sosok berdiri tegak dan memberikan jawaban telak yang bikin mereka terdiam. Liga Indonesia lemah sangat. Perlu diperbaiki. Hari ini aku nak cerita pasal bola sepak Indonesia. Okey, kita tukar dulu kepada bola sepak Indonesia. Liga Indonesia jatuh ke tempat 25 Asia tau. Bawah sangat. Okey, terlalu bawah, dah sama level dengan Myanmar, dengan Filipina, dengan Timor Leste. Dia punya tahap liga dia tu. Okey, sedangkan pasukan kebangsaan dia boleh katakan antara yang terbaik di Asia ketika ini. Apa masalah dia sebenarnya? Pasukan kebangsaan bagus, tapi liga dekat bawah, bukan dekat sini, tapi dekat sini lah weh. Apa benda je, ini membuktikan bola sepak Indonesia sebenarnya tak bagus mana pun. Okey, dia hanya mengharapkan 100% daripada pemain-pemain heritage dia orang yang berada di berpengkalan di luar negara sahaja, sedangkan liga dia tak setara. Kalau kebiasaan dalam mana negara, bila pasukan negara tu bagus, liga dia mestilah ada pagas ni ke, ataupun sama bagus macam ni ke, bawah sikit ke, okeylah. Tapi kalau dah terlampau bawah macam ni, bola sepak Indonesia perlu bangunkan liga, naikkan liga tu semula untuk bersaing dengan negara-negara ASEAN. Sedangkan dalam negara ASEAN ni, okey, nombor 1 adalah Thailand, dan sekarang ni adalah 7 liga yang terbaik di dalam Asia tahu. Sedangkan Malaysia taklah sehebat mana pasukan kebangsaan kita jika nak bandingkan dengan Indonesia, tapi liga kita setara lah. Senang cakap, kita tempat ke-11 Asia. Problem now in Liga Malaysia there is only one team, so now impossible to win. But even before, to compare, biggest difference is traveling, because Indonesia is huge. You need to travel 2 days before. It's quite tiring. You don't have so much time to recover. You don't have sometimes time to do tactical trainings because of all this traveling. So this is the biggest difference between Liga Indonesia and Malaysia. Team-wise, you see that here, bottom 3 teams can win top 3 teams. So it's more interesting, more competitive. There is everything is one team. So that's the reason why maybe even people losing interest in Malaysia for the Liga. Ketika sorak-sorai liga dan olok-olok menjadi satu, narasi rivalitas Malaysia dan Indonesia. Dalam dunia sepak bola di mana kebanggaan nasional dan sisi emosional seringkali berkelindan, sebuah narasi menarik muncul dari rivalitas yang telah berlangsung lama, Malaysia dan Indonesia. Netizen Malaysia dengan semangat rivalitas yang menggebu, melontarkan ejekan dan sindiran tajam terhadap timnas Indonesia, menganggap mereka lemah akibat peringkat Liga Nasional yang terpaut jauh. Malaysia di angka 11, sementara Indonesia terjerembab di posisi 25. Namun, dalam olok-olok ini tersembunyi sebuah kisah yang lebih mendalam dan menyentuh, mengenai harapan, perjuangan, dan persatuan di luar angka dan statistik. Hal ini menimbulkan sebuah pertanyaan mendasar. Apakah kita hanya melihat sepak bola dari sisi angka semata, atau ada sesuatu yang lebih berarti di balik permainan ini? Mempertanyakan kekuatan dan status. Sindiran yang dilontarkan kepada tim nasional Indonesia bukanlah hal baru. Kekuatan Indonesia setara dengan Timor Leste. Ungkapan ini seringkali muncul dalam percakapan maya. Ini mengindikasikan betapa dalamnya perasaan superiority yang dimiliki sebagian netizen Malaysia, yang seolah-olah menganggap bahwa peringkat adalah cermin utama dari kemampuan sebuah tim. Namun, apakah hanya berdasarkan angka kita bisa menilai sebuah tim? Bukankah sepak bola adalah tentang dedikasi, semangat, dan di mana hati para pemain berpijak? Mengapa kita tidak melihat lebih dalam tentang apa yang sebenarnya ditawarkan oleh masing-masing negara? Latar belakang pemain dan naturalisasi.
Ejekan ini seringkali ditujukan pada pemain naturalisasi Indonesia, di mana mereka menilai bahwa para pemain ini hanyalah pelala sewaan dari luar dan bukan aset yang seharusnya dibanggakan. Apakah sebenarnya demikian? Penggemar sepak bola di Indonesia melihat ini sebagai kritik yang tidak adil. Di satu sisi, kita harus mengakui bahwa setiap pemain yang menarik perhatian oleh timnas adalah bagian dari tradisi dan budaya sepak bola, bukan sekadar hitungan angka. Ironisnya, netizen Malaysia yang menganggap Liga Indonesia lemah justru menutup mata terhadap fakta bahwa pergeseran generasi dalam sepak bola bisa dicapai kapan saja dan bukan masalah sewa-menyewa, melainkan merupakan representasi dari kebangkitan semangat nasional yang pantas diterima dengan baik. Menyanggah klaim dengan data, Bojan Hodak, pelatih Persib Bandung, segera mencuat sebagai suara yang menanggapi sindiran tersebut. Dalam sebuah wawancara, ia menyatakan betapa Liga Indonesia, meskipun seringkali dipandang sebelah mata oleh netizen Malaysia, sebenarnya memiliki daya tarik yang jauh lebih menarik. Liga Malaysia hanya didominasi oleh satu klub yang bahkan sekarang banyak klub lainnya terancam bangkrut. Ungkapan ini mengungkapkan suatu kenyataan pahit di balik prestasi yang diakui netizen. Bukti konkret di mana musim depan Liga Malaysia harus mengundang klub dari Brunei, putra mahkota Brunei, untuk berpartisipasi. Mengapa? Karena klub-klub lokal Malaysia sendiri mulai menghadapi ancaman kebangkrutan. Dengan kondisi ini, kita harus mempertanyakan kembali, apakah Malaysia benar-benar bisa berbangga dengan status mereka saat ini? Menggali daya tarik Liga. Membandingkan situasi di Malaysia dengan Indonesia, kita bisa melihat bahwa Liga Indonesia menawarkan lebih dari sekadar hasil akhir. Dalam atmosfer yang hidup dan kompetitif, di mana banyaknya klub menuntut perhatian yang setara dari penggemar dan media, Indonesia menunjukkan semangat yang luar biasa. Tidak bisa dipungkiri, banyak penggemar berbondong-bondong ke stadion dengan antusiasme luar biasa mendukung tim mereka di dalam setiap pertandingan. Rivalitas yang tak pernah usai. Ketika netizen Malaysia berolok-olok, apakah mereka sadar betapa mereka menyalakan semangat dan motivasi lebih dari yang mereka sadari? Rivalitas ini seharusnya menjadi pendorong bagi kedua belah pihak untuk berkembang, bukan sekadar arena untuk menghujat. Mengingat dalam setiap olahraga, termasuk sepak bola, saling menghormati adalah kunci untuk kemajuan. Sebuah ikatan yang terjalin di antara dua bangsa seharusnya mendorong kita untuk saling mendorong, bergandeng tangan lebih jauh, dan menciptakan momen-momen berharga yang tidak hanya menjadi kenangan, tetapi juga menjadi pelajaran di masa depan. Angin perubahan di dunia sepak bola. Seiring berjalannya waktu, keadaan mulai berubah. Penggemar sepak bola tanah air tak lagi hanya bersikap defensif melawan ejekan yang datang. Mereka kini lebih proaktif dalam menanggapi tantangan tersebut, semakin padu dalam mendukung tim nasional dan tim lokal. Dengan tekad untuk tidak hanya terkurung dalam kritik, ada harapan baru yang mulai tumbuh. Kesadaran akan pentingnya membangun budaya sepak bola yang kuat, semangat juang yang tak kenal lelah, dan dukungan tanpa batas adalah esensi dari apa yang bisa dibawa oleh sebuah tim. Di akhir perjalanan narasi ini, kita berhadapan dengan satu kenyataan yang tidak dapat dipungkiri. Rivalitas antara Malaysia dan Indonesia tidak akan pernah pudar. Namun kita harus ingat dan merayakan perbedaan ini, mengingat bahwa sepak bola adalah tentang lebih dari sekadar angka. Pada dasarnya, keberadaan elemen persaingan menciptakan ruang untuk pertumbuhan, kemajuan, dan inovasi yang lebih baik. Di saat kita terus menjalin hubungan yang kuat melalui spirit sepak bola, kita harap setiap olok-olok yang tercipta justru akan menjadi pemicu untuk menghadapi tantangan dengan lebih berani. Kini, dengan kekuatan baru, Indonesia dan Malaysia bersiap berlaga di lapangan, menantikan kesempatan untuk memberikan penampilan yang terbaik. Mari kita nikmati setiap momen, setiap pertandingan, dan setiap sejarah yang tercipta. Karena di dunia sepak bola, baik Indonesia maupun Malaysia layak menjadi bagian dari narasi yang lebih besar. Dengan pintu harapan yang terbuka lebar, masa depan sepak bola Asia Tenggara terlihat semakin cerah, menawarkan kejayaan bagi setiap tim yang berani bermimpi dan berjuang.